Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya thullab? Ma'asallahu ayyahfazakum jami'an. Baik, kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Kali ini kita akan mengulas tema baru, yakni kita memasuki bab 2 dengan tema kebenaran penurunan Al-Quran. Nah, berkaitan dengan penurunan Al-Quran, tentu anak-anakku semua sudah tidak asing dengan yang namanya Gua Hira, ya, sebagai tempat penurunan Al-Quran pertama. Ini adalah gambarnya, ya, bisa dilihat ini gambarnya penurunan Al-Quran. Langsung masuk kita, ya. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita review materi minggu kemarin. Nah, masih ingat minggu kemarin kita mengulas tentang apa? Ya, kita mengulas tentang definisi atau pengertian Al-Quran, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Untuk itu di sini saya buat dua pertanyaan. Pertama, jelaskan definisi Al-Quran secara etimologi menurut Imam Al-Asy'ari dan Al-Farra. Yang kedua adalah bagaimana definisi secara terminologi menurut Syekh Muhammad Khudhari. Oke, masih ingat? Nah, silahkan saya beri waktu. Saya hitung 3 detik ya, nanti silahkan dijawab bersama. 1, 2, 3. Oke, masih ingat? Ya, kita kasih tahu jawabannya di sini. Yaps, yang pertama tadi pertanyaan menurut Al-Asy'ari. Kalau menurut Al-Asy'ari berarti kata Al-Quran itu berasal dari kata korona yang artinya adalah menggabungkan, karena dia merupakan gabungan dari beberapa huruf membentuk lafal atau kalimat, kalimat membentuk ayat, ayat membentuk surah, surah membentuk juz, sampai membentuk satu mushaf Al-Quran. Yang kedua menurut Al-Farra. Al-Farra di sini, ya, kata Al-Quran berasal dari kata qoro'inu yang merupakan jamak dari qorinatun yang artinya adalah indikator atau petunjuk. Oke, masih ingat atau tidak? Lanjut kita masuk ke pertanyaan kedua. Di sini adalah jawabannya. Pertanyaan kedua tadi, definisi Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Muhammad Khudhari. Nah, kemarin sudah saya jelaskan untuk mempermudah ingatan teman-teman atau anak-anakku semua mengenai definisi menurut Syekh Muhammad Khudhari. Ingatlah 3 kata kunci ini. Yang pertama adalah Al-Arabi atau berbahasa Arab. Yang kedua adalah Lit-tadzakkuri untuk diingat, dan yang ketiga adalah Al-Fatihah. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya menurut Syekh Muhammad Khudhari, Al-Quran adalah lafal yang berbahasa Arab, ya. Ingat 3M dikeluarkan, diturunkan kepada Nabi Muhammad, diriwayatkan secara mutawatir, kemudian ditulis dalam mushaf, untuk diingat dan dipahami selalu, serta diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Masih ingat atau tidak? Ya, kalau masih bingung, masih lupa ingat, silahkan disimak kembali materi kemarin, ya, dan dipelajari lagi, ya, karena kemarin sudah saya buat materi yang sesingkat mungkin, sepadat mungkin, sehingga anak-anakku semua jauh lebih mudah untuk mempelajari. Oke, kali ini kita masuk pada bab 2, ya, kebenaran Al-Quran. Kompetensi dasar yang harus anak-anakku semua kuasai. Ya, pertama adalah menganalisis sejarah dan sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang kedua nanti adalah menyajikan hasil analisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Nah, untuk yang kali ini kita akan memasuki kompetensi dasar yang pertama, khususnya yang berkaitan dengan sejarah penurunan Al-Quran. Baru kemudian nanti kita akan membahas tentang sejarah penulisannya. Nah, di sini sudah saya buat dalam bentuk smart art, ya. Di sini penurunan Al-Quran itu terbagi menjadi 4, ya, menjadi 4 pendapat. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan sekaligus, ya, sekaligus maksudnya dari awal hingga akhir pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Nah, mengenai perbedaan mengenai lamanya waktu penurunan berangsur-angsur ini didasari oleh perbedaan pendapat mengenai pertama kali waktu Nabi hijrah, ya. Jadi
Makanya muncul perbedaan-perbedaan ini. Kemudian diturunkan sebanyak 20 atau 23 atau 25 kali. Nah, maksudnya Al-Qur'an itu diturunkan dalam 20 kali malam Lailatul Qadar, dalam 23 kali malam Lailatul Qadar, dan juga 25 kali malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Artinya selain malam Lailatul Qadar, Al-Qur'an itu tidak diturunkan. Jadi dalam kurun waktu selama 20, 23 atau 25 tahun itu turunnya Al-Qur'an hanya pada malam Lailatul Qadar. Begitu kira-kira. Ya, dan jumlahnya ya tergantung dari kebutuhan pada saat itu. Selanjutnya adalah diturunkan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Yang pertama kali diturunkan adalah pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Nah, ini tentu berbeda dengan pendapat kedua. Kalau pendapat kedua tadi hanya pada malam Lailatul Qadar, maka yang ketiga ini bisa diturunkan dalam berbagai waktu sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan oleh Nabi Muhammad. Sebagai contoh misalnya masih ingat cerita tentang Umi Maktum ya, yang difabilitas itu ya, yang difabel, yang memiliki disabilitas khususnya mengenai penglihatan. Pada saat itu Nabi cenderung menghiraukan beliau, lantas ayat Al-Qur'an turun ya untuk menegur Nabi Muhammad pada saat itu. Yang berikutnya adalah diturunkan selama 3 tahap. Yang pertama adalah diturunkan di Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah atau ke langit dunia, dan ketiga adalah secara berangsur-angsur ke dunia. Nah, kalau Lauhul Mahfuz berarti ini adalah suatu tempat yang terjaga, tidak pernah terjamah oleh satu makhluk pun. Kemudian ke langit dunia, ini maksudnya dibawa oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, itu adalah beberapa beragam metode penurunan Al-Qur'an dalam berbagai versi. Kita lanjutkan. Nah, di sini kalau menurut pendapat ulama lain, yang pertama ulama jumhur ya, Al-Qur'an itu diturunkan di Lauhul Mahfuz lalu dipindah dan diturunkan ke bumi, dalam arti bukan lafalnya atau teksnya, melainkan adalah bacaannya sebagaimana orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Nah, ini diperkuat dengan pendapat Hasbi As-Siddiqi. Jadi yang diturunkan itu bukan lafalnya atau teksnya, melainkan bacaan atau hafalannya. Yang selanjutnya di sini secara umum ya, ini anak-anakku semua tentu mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dimulai pada 17 Ramadan. Nah, di mana lokasinya? Lokasinya adalah di Gua Hira. Sementara yang pertama kali turun apa? Ya, surah yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1 sampai 3. Ya, di sini pada waktu itu Nabi sedang beribadah atau bertahan. Oke, barangkali itu materi kali ini ya. Untuk simpulannya ya, anak-anakku semua bisa menyimpulkan bahwasanya ada 4 ya, setidaknya ada 4 metode penurunan Al-Qur'an, dan secara umum kita mengetahui bahwa penurunan Al-Qur'an itu dilakukan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan nanti silahkan untuk evaluasi materi kali ini dicek fitur tugas di e-learning Saka Pintar ya. Jangan lupa nanti dikerjakan, dan kita lanjutkan pada minggu depan untuk membahas materi kali ini ya, sebagai bahan review dan materi berikutnya. Oke, kafam ini wal arfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.